Selamat datang di Fight Recap dari para fighter. UFC 257 berhasil diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2021 di Fight Island, Abu Dhabi. Di mana pada main eventnya, Conor The Notorious McGregor bertemu untuk yang kedua kalinya melawan Dustin The Diamond Poirier. Dan satu kalimat yang pantas untuk menggambarkan UFC 257 kemarin adalah penuh kejutan. Kejutan pertama dimulai dengan co-main event antara Dan The Hangman Hooker melawan Michael Iron Chandler. Dan Hooker datang dalam laga ini sebagai unggulan, sedangkan Michael Chandler sebagai underdog dikarenakan banyak yang masih meragukan mantan juara Bellator ini. Memasuki ronde pertama, Michael Chandler mencoba menekan, dan Hooker pun mencoba untuk menjaga jarak dengan mundur dan sesekali melepaskan leg kick. Chandler yang dari awal menekan pun melepaskan pukulan kiri yang merobohkan Dan Hooker. Chandler pun memenangkan laga ini dengan TKO. Hasil ini membuat Michael Chandler berkesempatan untuk bergabung dengan top contender lain di divisi lightweight. Kejutan saat interview akhir pertandingan, Michael Chandler menantang Conor McGregor, Dustin Poirier, dan Khabib Nurmagomedov untuk menjadi lawan selanjutnya. I tell y'all this is the greatest moment in my professional life. Conor McGregor, surprise, surprise, there's a new king in the lightweight division. Dustin Poirier, your time is coming, and Khabib, if you ever do see fit to grace us with your presence back here in the UFC octagon, in your quest for 30, you know you gotta beat somebody. So beat me if you can. God bless. See you at the top. Chandler memang sengaja memanfaatkan momen ini untuk menantang beberapa fighter elit dan berkesempatan untuk laga perebutan gelar. Dan untuk Khabib, Chandler mengungkapkan secara langsung dalam post-fight-nya. What's next? I mean, you guys heard me. I would love for Khabib to come back. A little bit. I get it. I haven't earned the right for him to think that he is not levels above me yet with just that performance. But I promise you, I could beat that man. Kejutan selanjutnya datang dari main event. Conor McGregor akhirnya harus kalah untuk pertama kali dalam karirnya melalui TKO oleh kerasnya pukulan The Diamond Dustin Poirier. Perjalanan menuju pertarungan ini pun penuh dengan kejutan. Conor McGregor yang terkenal dengan trash talk dan sikapnya yang tengil berubah menjadi anak baik. Ia memang masih memberikan trash talk, namun dengan penyampaian yang sopan. Gua benar-benar terkesan dengan sikap Conor saat ini. Bagaimana mungkin sang pemeran antagonis seperti ini? Berubah menjadi Conor yang baik hati seperti ini. Tapi itulah kedewasaan. Conor McGregor saat ini adalah seorang ayah dari dua orang anak yang terlihat begitu ia cintai. Dan anaknya lah yang menjadi faktor berubahnya Conor saat ini. Memasuki sesi penimbangan badan, baik Conor maupun Dustin masih menunjukkan respect masing-masing. Pemandangan yang sangat berbeda dengan Conor yang kita tahu sebelum-sebelumnya. Walaupun Conor sudah menunjukkan sikap ini saat berhadapan dengan Donald Cerrone, namun para fans MMA masih menganggap hal ini wajar karena Donald Cerrone merupakan veteran di UFC. Namun ketika sikap ini diperlihatkan saat menghadapi Dustin Poirier, barulah para fans MMA menyadari kalau Conor McGregor sudah banyak berubah. Dan kejutan yang terakhir tentunya adalah kekalahan Conor McGregor via TKO dalam laga ini. Prediksi dari Conor McGregor sendiri bahwa ia akan menghasilkan karya besar dalam laga ini dihancurkan dengan kerasnya pukulan sang berlian Dustin Poirier. Poirier datang dalam laga ini dengan lebih tenang. Ia datang dalam laga ini dengan rencana yang baik. Terlihat saat di ronde pertama, ketika overhandnya meleset dari wajah Conor, Dustin pun segera melakukan takedown dan langsung menyudutkan Conor ke sisi oktagon. Di sini terlihat Dustin memiliki plan B. Apabila Conor tidak bisa ditaklukkan melalui adu striking, maka ia akan mencoba melakukan takedown kepada Conor.
Conor pun bukan tanpa perlawanan. Beberapa strike-nya berhasil masuk telak di wajah Dustin, dan Dustin pun beberapa kali melepaskan leg kick ke kaki kanan Conor. Memasuki babak kedua, Dustin masih memulainya dengan leg kick, yang ternyata sangat efektif membuat pergerakan Conor menjadi terbatas. Efek dari leg kick yang ia lepaskan dari ronde pertama ini menjadi salah satu faktor yang membuat Conor tidak leluasa melepaskan strike andalannya. Hingga akhirnya, di menit kedua ronde kedua, leg kick yang dilanjutkan dengan hook kanan dari Dustin membuat Conor goyah. Melihat Conor goyah, Dustin pun melepaskan beberapa pukulan yang membuat Conor roboh. Wasit Herb Dean pun menghentikan pertarungan dengan kemenangan TKO untuk Dustin Poirier. Leg kick yang dilepaskan oleh Dustin saat mempengaruhi Conor bahkan terlihat saat post-fight. Conor McGregor sampai harus menggunakan alat bantu untuk berjalan menuju meja conference. Melihat kejutan yang terjadi di UFC 257 ini, beberapa fighter pun memberikan komentar. Salah satunya datang dari sang raja lightweight saat ini, Khabib Nurmagomedov. Dalam Twitter resminya, Khabib berkata, "Inilah yang terjadi ketika Anda berganti tim, meninggalkan rekan sparring yang menjanjikan Anda juara, dan sparring dengan anak kecil, maka akan jauh dari kenyataan." Conor pun membalas dalam post-fight interviewnya. I don't want to sour your mood, but Khabib has responded to your loss on Twitter. He says, this is what he wrote. He goes, "This is what happened when you change your team, leaving the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids far away from reality." Do you have a response to that at all? My team has been the team since day one. I've not changed any team. It is what it is, you know. Respect the athletes, and that's the character of the man for sure, behind the mask. And whatever, what's he want to do? Does he want to come back or no? Because he's not throwing no leg kicks. You know what I mean? I got up off Dustin. I got up off the ground against Dustin. I turned Dustin. You know what I mean? Look at little pockets of that sequence where he's fights. Like I said, styles make fights. Every fight is a different fight. That's why all this prestige and all that people try and like hold on to. I don't hold on to that. You know what I mean? Whether someone has multiple wins or multiple losses. You know what I mean? Every fight between every man is different. And that's it. Dustin's style just played into it today, and he got, you know, he has the durability, he has experience, and he has that leg kick now in his arsenal, and I'll let Justin keep going. So, but if he wants to have his disrespectful comments, come back and let's go again, man. You know what I mean? I'm here for it. Yeah. So Dana did say it's not. that's fighting talk. So if he's not, you know what I mean? If you're coming back, come back. You try and do it. You know what I mean? So that's that. Hal yang menarik dari pernyataan Khabib Nurmagomedov adalah sparring dengan anak kecil. Ya, kata ini membuat gue bertanya-tanya, siapakah maksud Khabib dengan anak kecil ini? Dan akhirnya, gue berkesimpulan bahwa akhir-akhir ini, Conor McGregor memang sering memperlihatkan kebersamaan dengan anak laki-lakinya, Conor Jack McGregor Jr. Pernyataan Khabib ini memang ada benarnya. Saat waktu mendekati pertandingan pun, Conor masih menunjukkan kebersamaan, bahkan berlatih atau sparring dalam tanda kutip, dengan Conor McGregor Jr. Hal inilah yang menurut Khabib mempengaruhi performanya saat melawan Dustin. Namun hasil positif yang didapat Conor dari rekan sparring ciliknya ini adalah Conor menjadi lebih dewasa, menjadi respect dengan lawannya, dan menjadi fighter yang berjiwa besar menerima kekalahannya. Dua hasil di co-main event dan main event yang mengejutkan ini semakin menambah daya tarik dalam divisi ini. Setelah Charles Oliveira mengalahkan Tony Ferguson dan menjadi salah satu penantang gelar dengan langsung naik ke peringkat 3 kontender, kini perebutan sabuk gelar divisi lightweight semakin menarik dengan datangnya top kontender baru, Michael Chandler. Dan dengan kalahnya McGregor, maka gue rasa sudah saatnya Dustin bisa bertanding dalam perebutan gelar nantinya. Dustin Poirier dalam post-fight pun ingin melawan Nate Diaz atau menjadwalkan trilogi melawan Conor. Namun mengingat Nate Diaz saat ini tidak masuk dalam top contender, maka Dustin sebaiknya mengurungkan niatnya untuk melawan Diaz jika ingin fokus untuk menjadi raja lightweight.
lawan yang lebih layak dihadapi oleh Dustin adalah top contender lainnya, karena divisi yang paling ketat di UFC ini saat ini memiliki penantang serius dalam diri Justin Gaethje, Conor McGregor, Charles Oliveira, Michael Chandler, Tony Ferguson, dan Khabib Nurmagomedov jika ia bersedia kembali. Atas performa yang mengesankan dari Dustin maupun Chandler, keduanya mendapatkan bonus Performance of the Night. Dan sebagai penutup, Dana White menjelaskan tentang masa depan divisi ini dan masa depan dari sang Raja Lightweight Khabib Nurmagomedov. I guess now the big question is, because those were two great wins, was Khabib impressed by anybody? Do we know what he's thinking? I did talk to Khabib. And he said to me, Dana, be honest with yourself. You know, I'm so many levels above these guys. I beat these guys, and you know, I don't know. I don't know what but it doesn't sound very positive. So we'll see. And what he said was, I told you guys before, he won't hold the division up. I mean, he already retired. He's basically retired. I'm the one that's been, you know, trying to get him to do one more. Yeah. So do you give him a deadline? I mean, obviously you got guys that want to compete for a belt, and I know he's not going to hold up. But what's the schedule in your mind? Yeah, it doesn't matter because these two just fought. They're not fighting again anytime soon. So get it figured out. You think if he is done, do you think those are the two guys that fight for the lightweight title? Yeah. Melihat pernyataan dari Dana White, maka tidak ada peluang lagi untuk Khabib kembali bertarung di UFC. Dan dengan berakhirnya UFC 257 ini, dan pernyataan dari Dana White tentang masa depan di divisi ini, maka sabuk gelar divisi lightweight dalam waktu dekat akan kembali diperebutkan. Itu dia fight recap UFC 257 antara Dan Hooker versus Michael Chandler dan Dustin Poirier versus Conor McGregor. Menurut sobat para fighter, siapakah yang pantas menjadi juara lightweight selanjutnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys. Salam para fighter.